Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini ya kita akan membahas kembali soal-soal CPNS dan P3K untuk tes wawasan kebangsaan ya, wawasan kebangsaan. Dan materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai norma dan konstitusi. Untuk materi norma dan konstitusi ini merupakan materi bagian dari 4 pilar ya. 4 pilar kebangsaan. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama yaitu berdasarkan isi pengertian yang terdapat dalam proklamasi ya kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 dan memperhatikan isi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 memperlihatkan adanya letak dan sifat hubungan dari proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di soal ini ya kita harus mencari tahu apa yang menjadi letak dan sifat dari hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, coba kita lihat untuk pilihan jawaban dari soal ini. Untuk pilihan A yaitu pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Untuk bagian B yaitu proklamasi memberikan inspirasi terhadap pembukaan yang kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal. C. Proklamasi merupakan pernyataan yang lebih rinci, ya, lebih terperinci tentang cita-cita luhur yang harus direalisasikan dalam pembukaan. D. Proklamasi merupakan landasan material dari lahirnya sistem konstitusi di Indonesia yang dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk bagian E yaitu pembukaan merupakan pernyataan yang lebih terperinci terhadap keinginan suatu bangsa Indonesia untuk membangun sistem hukum sendiri ya. Nah, kalau kita lihat dari semua pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah E ya, yaitu ya, pembukaan merupakan pernyataan yang lebih terperinci terhadap keinginan suatu bangsa Indonesia untuk membangun sistem hukum tersendiri ya, sendiri. Nah, kita lihat dari pembahasan soal ini ya. Nah, proklamasi kemerdekaan itu telah menjadi norma pertama dan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya sendiri itu terkandung cita-cita luhur proklamasi. Nah, sebagai suatu cetusan jiwa dan keinginan besar ya, keinginan besar dari bangsa Indonesia untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Setelah sekian lama kita terjajah, ya, setelah sekian lama kita dikekang kebebasan kita oleh penjajah. Nah, bagaimanakah letak dan hubungan antara proklamasi ya dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Nah, perlu kita lihat yang pertama ya mengenai letak dan hubungannya yaitu penetapan Undang-Undang Dasar ya tahun 1945 itu berada ya pada tanggal 18 Agustus tahun 45 bersamaan dengan penetapan ya presiden dan wakil presiden merupakan wujud konkret dari adanya proklamasi kemerdekaan ya. Nah, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sejatinya itu merupakan pernyataan kemerdekaan ya, pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan pernyataan kemerdekaan ya, yang lebih rinci. Yang lebih rinci dari cita-cita luhur
yang menjadi dorongan tegaknya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasar atas asas kerohanian Pancasila. Nah, untuk yang ketiga, yaitu bagaimana letak dan hubungan proklamasi dan pembukaan, ya. Disebutkan juga kembali pernyataan proklamasi, ya, dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45, yang menunjukkan antara proklamasi dengan pembukaan ialah dua hal yang menyatu. Nah, jadi pada alinea ketiga, ya, alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu disebutkan kembali, ya, isi atau pernyataan dari proklamasi itu sendiri. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa pembukaan dan proklamasi adalah dua hal yang menyatu. Ini dua hal yang menyatu, dan pembukaan itu sendiri merupakan pernyataan yang lebih terperinci bahwa kita telah merdeka, ya. Nah, jadi betul ya jika jawabannya tadi E, ya. Nah, kita lihat untuk soal berikutnya, yaitu hak interpelasi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara konstitusional adalah untuk pilihan A, yaitu hak untuk mengkritik pemerintah, B, hak untuk melakukan penyelidikan, C, hak untuk mengubah undang-undang, D, hak untuk menghentikan sementara pemerintah, E, hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah. Nah, kalau kita lihat, ya, kata kunci dari soal ini adalah hak interpelasi itu yang dimiliki oleh DPR itu secara konstitusional itu seperti apa, ya, hak interpelasinya. Nah, kalau kita lihat, ya, dari semua pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah E, ya, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah. Jadi hak interpelasi itu adalah hak untuk meminta keterangan, ya, kepada pemerintah. Nah, kita lihat untuk pembahasan dari soal ini. Nah, yang dimaksud dengan hak interpelasi yang dimiliki oleh DPR yaitu adalah suatu hak yang dimiliki oleh DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah. Nah, keterangan yang diminta itu adalah keterangan-keterangan penting yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, ya, yang bersifat strategis, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dapat berdampak luas pada sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi betul, ya, jika jawaban dari soal ini yaitu E, hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah. Nah, saya ingin menutup, ya, pembahasan soal kita kali ini dengan kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh Norman Vincent Peale, ya. Beliau pernah berkata, belajar menyukai diri sendiri merupakan sesuatu yang berguna, karena kamu harus menghabiskan begitu banyak waktu dengan dirimu. Kamu mungkin juga merasa puas dengan hubunganmu. Terima ya, terima kasih.